Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Juragan semuanya, kembali lagi di channel Juragan Jam Jember. Nah, kali ini buat kalian yang udah nunggu-nunggu Digitech Smartwatch terbaru keluaran dari Digitech, semuanya touchscreen dan kita akan kupas tuntas apa aja bedanya mulai dari boost, beat, pulse, dan light. Simak terus video ini sampai akhir, jangan lupa komen, subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Oke, jadi buat kalian yang baru beli Digitech, baru mau beli Digitech nih ya, untuk versi smartwatch, ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Pertama, saat kalian beli, kalian akan dapat box itu seperti ini. Jadi, box luarnya ini, kemudian kita buka. Nah, pastiin ini masih tersegel ya. Jadi semua ini udah kita buka segelnya untuk mempercepat proses take videonya. Jadi pastiin ini tersegel, kemudian pastiin juga tulisan di dalamnya sesuai sama versi yang kalian beli. Jadi misalkan kalian beli versi Beat, tulisan boxnya Beat juga, kemudian untuk manual warranty-nya, user manualnya tulisannya Beat juga gitu ya. Jadi itu perlu diperhatikan saat kalian baru pertama kali beli jam tangan Digitech Smartwatch ini. Nah, semuanya kalian akan dapatkan kurang lebih sama ya. Jadi saat kalian beli, kalian akan dapat box luar, box dalam, kemudian manual warranty bukunya ini, charger, dan yang pasti unitnya. Cuman yang membedakan di sini adalah kalau versi boost, versi yang rantai, ini kalian akan dapat tambahan obeng seperti ini. Karena apa? Karena untuk versi boost, khusus versi boost ini yang rantai, pennya di dalam itu kayak gini nih. Jadi beda sama yang lain. Kalau ini kalian harus congkel manual nantinya. Kalau yang lain itu udah ada pegangannya gitu. Jadi kalian tinggal tarik aja ini, tinggal tarik dia lepas. Jadi enaknya kalau yang ada tarikannya mudah untuk buka dan pasang lagi. Tapi ada juga kelebihannya kalau manual seperti ini. Kalau manual seperti ini, misalkan pennya ini bengkok atau rusak ya, kalian di toko-toko jam tangan itu lebih gampang carinya, dia lebih ready daripada yang ada pegangannya. Itu nggak semua toko jam tangan sedia untuk spare partnya yang ada tarikannya kayak gitu. Ini kita udah urutin ya, mulai dari yang paling murah dari sebelah kiri, versi boost. Jadi versi rantai ini dia versi yang paling murah. Biasanya rantai paling mahal, tapi nggak tahu kenapa untuk smartwatch Digitech yang sekarang ini rantai pasir ini dia paling murah. Kemudian lebih mahal ada Beat, dan lebih mahal lagi ada Pulse yang model kotak, satu-satunya model kotak, yang lainnya bulat. Dan yang terakhir paling mahal adalah versi Light. Apa yang membedakan di antara ini secara keseluruhan, kenapa versi Light ini paling mahal? Karena dia modelnya paling mendekati smartwatch yang mahal ya, seperti Samsung yang saya pakai ini atau Apple Watch. Dia modelnya mirip, nanti kita akan lihat detailnya lebih dekat lagi. Dan kelebihan juga untuk versi Light, semua layar ini bisa ditekan. Semua layar fungsi bisa ditekan. Kalau tiga lainnya itu hanya satu titik. Jadi misalkan titiknya ada di sini, dia hanya akan bereaksi untuk layar sentuhnya hanya di satu titik yang udah ditentuin. Sama, mulai dari boost, beat, dan pulse hanya ada satu titik untuk layar sentuhnya, sedangkan untuk versi light semua layar ini sensitif untuk ditekan, jadi bisa bereaksi. Dan kita mulai dari yang boost dulu. Ini versi boost. Oh ya, satu lagi. Untuk semua versi, kalau kalian beli baru ada plastiknya ya. Jadi untuk yang ini nih, ini kelihatan ada gelembung kecil di sini. Ini karena plastik di layar ya. Kalau masih baru semua ada plastiknya. Dan versi boost ada dua warna, hitam dan silver ya. Nih warnanya untuk boost yang silver seperti ini, dia ada hitamnya.
kemudian pinggirnya silver, belakangnya silver, rantai pasir, jadi kalian nggak perlu nanti potong rantainya, kalian cukup congkel ini, ada tanda panah, nanti dia bisa digeser sesuai kebutuhan, kemudian ditekan lagi, otomatis dia udah kenceng lagi, jadi kayak gesper gitu. Dan bakalnya nggak ada tulisan di sini, polos, ketebalannya seperti ini ya. Nah, jadi bisa dilihat cukup lumayan tipis menurut saya. Kalau untuk bahannya sendiri ya karena sesuai sama harga ya, harganya pasti rata-rata di bawah 500.000 jualnya. Jadi stainlessnya ini cukup oke, dan ini plastik atom gitu ya, menurut saya cukup lumayan kuat dengan harga segitu. Sekarang coba kalau misalkan kita pakai nih, nah ini kelihatan ya, tangan saya kecil, jadi semua tipe ini hanya satu model, satu ukuran aja maksudnya, jadi bisa dipakai cewek dan cowok. Kalau untuk saya tangan kecil, sebenarnya tangan saya ini juga bisa dijadikan acuan untuk tangan cewek karena saya kurus ya. Jadi kalau cewek bisa dilihat nanti akan seperti ini kelihatannya kalau kalian pakai. Oke kan, masih oke, dan karena rantai pasir dia tipis untuk rantainya dan ketebalannya seperti ini. Bisa dibandingkan dengan ketebalan dari smartwatch saya punya Samsung, masih tebal punya saya. Jadi ini yang paling tipis. Jadi kalau kalian cari yang paling tipis, Boost ini bisa dijadikan pilihan untuk ukuran yang paling tipis. Tapi dia rantai gitu. Jadi semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Ini untuk yang warna hitam, full hitam semuanya, mulai dari stainlessnya ini stainless ya di sini ya, hitam. Kemudian atomnya ini plastik atom hitam. Rantai pasir masih dibalut plastik di sininya, atas juga plastik. Dapat obeng seperti yang udah saya sebutkan di awal, dan ini chargernya biasa ya, simple, docknya seperti ini, tinggal kasih kepala charger dari handphone kalian, dan nanti nah kalau dia nggak mau berarti kebalik, ini kan nolak nih nolak nih, nggak mau, kebalik. Nah kalau udah kayak gini dia mau. Sekarang karena ini rantai biasanya agak berat ya, biasanya jatuh nih, tuh kan jatuh ya, nah jatuh. Nah sekarang kita geser ke versi Beat. Untuk versi Beat bedanya dia strapnya lebih lebar ya dibandingkan yang lain, dan ada lubang-lubangnya gitu, ada dua warna, hitam dan merah. Untuk chargernya sama seperti versi Boost versi sebelumnya ya, cuman bedanya kalau untuk versi ini kita yakin sih kalau misalkan di cas gitu dan posisi ngegantung itu dia nggak jatuh karena dia bukan rantai ya. Nah ini kita coba, oh ternyata masih jatuh ya, jadi dia masih lumayan berat. Nah daya magnetnya masih nggak bisa menahan dia, jadi kalau ngecas harus posisi dia ditaruh di meja atau ada alasnya lah yang pasti. Dan ini yang kita sayangkan warna merahnya, jadi lubangnya ada banyak ya, lubangnya halus, semua presisi. Warna merahnya itu sayang banget ada di belakang gitu, harusnya warna merahnya itu justru di bagian permukaan yang kelihatan, karena kalau kayak gini tuh jadi nggak begitu kelihatan gitu. Kalau sebenarnya beda warnanya antara yang saya pakai dengan yang warna hitam ini. Sekarang saya coba pakai untuk ukuran tangan saya yang kecil, masih enak ya saya pakainya. Nah strapnya cuman kerasa banget dia lebar ya. Oke, jadi buat kalian yang tangan kalian lebih gede, oke, masih oke banget untuk dipakai. Sedangkan untuk tangan saya yang kurus kecil, ukuran sekitar 4,5 cm ini juga masih oke. Ketebalannya seperti ini ya, dan ini ringan banget. Yang versi Boost lebih berat wajar karena dia rantai, sedangkan versi Beat dia udah ini ya apa namanya rubber, jadi dia dual tone. Ini strapnya bukan ini ya, bukan apa namanya satu strap dicat atas bawah, tapi dia memang dua strap digabungin jadi satu gitu. Bagus sih, rata, dan ketebalannya bisa dilihat dibandingkan dengan punya Samsung. Dia lebih lekukannya itu lebih dalam ke dalamnya ya, di bagian bawahnya. Oke, sekarang kita coba bandingin kalau dengan versi yang Boost dengan Beat. Bisa kelihatan ya, masih lebih tipis versi
bus versi rantai. Oke, kayak gitu bedanya. Nah, seperti ini, sama bahannya ini atom juga, atom tapi kualitasnya cukup bagus sih, lumayan kuat. Di bakalnya juga nggak ada tulisan Digitech, tulisan Digitechnya hanya di belakangnya aja, Digitech, kemudian di bawah ada tulisan bitnya. Dan ini untuk sensornya itu ada goresan-goresan di sini, kalau masih baru nggak apa-apa, kalian nggak usah khawatir karena ini juga masih dilapisi dengan plastik. Jadi kalau untuk warna merah nggak begitu kelihatan ya pembedanya antara merah dengan yang hitam. Jadi kalau kalian mau beli, prefer sih warna ini oke gitu loh, karena masih ada manis-manisnya warna merahnya gitu. Nah sekarang kita pindah ke Pulse. Dia satu-satunya smartwatch terbaru dari Digitech yang bentuknya kotak. Jadi ini saya yakin dia pasti paling laris. Kenapa? Karena mirip banget sama punya si Apple. Jadi buat kalian yang pengen mengelabui teman-teman kalian, kalian mau menipu, wah itu pakai Apple tuh, padahal pakai Digitech gitu ya. Ini jadi pilihan yang cocok banget. Ada warna hitam dan warna pink. Sebenarnya pinknya ini apa ya? Bukan pink ya. Kalau di keterangannya sih kita bacanya pink di tulisannya, cuman sebenarnya ini lebih ke peach ya, bisa dibedain. Nah ini kalau ini baru pink nih punya light, kalau yang ini dia lebih ke peach gitu. Sekarang kita lihat kalau ketebalannya seperti ini ya, kita lihat kalau dipakai masih oke nggak nih. Nah dia ringan banget, asli ringan banget, jadi kalian berasa kayak nggak pakai jam tangan gitu kalau pakai yang Pulse ini. Selain bentuknya juga kotak ya, cuman ada kayak apa ya, kalau kalian pakainya agak kenceng gitu, kalau kotak itu kayak ada yang apa bahasa Jawanya itu natap gitu ya, kayak ada yang bersentuhan dengan tulang ini. Karena saya juga kurus, jadi kalau bulat itu nggak berasa. Kalau versi kotak ini agak berasa ada yang berbenturan dengan tangan gitu. Nah ini saya coba pakai untuk versi light. Oke banget, diameternya oke banget. Mau cewek mau cowok oke banget. Walaupun cowok tangannya lebih gede dari saya, ini masih oke. Dan kita lihat perbandingannya, kayaknya sih masih tebel ini ya, masih tebel punya Samsung juga sih. Walaupun ini juga lumayan tebel, tapi masih oke menurut saya. Saya yakin ini paling laris. Satu, dia ringan. Kedua, modelnya bagus, paling bagus. Nah, bedanya untuk dock chargernya itu dia beda, dia kotak gitu. Saya tahu banget ini fungsinya supaya nanti saat di charger, saat di cas dia tuh harus presisi nantinya. Tuh, langsung kayak gitu ya. Nah, dan kalau di cas ngegantung nggak apa namanya, nggak ditaruh di alas, dia juga masih kuat gitu ngangkat kayak gini ya, karena dia ringan. Cuman kelemahannya dock charger seperti ini misalkan rusak nih, itu susah cari gantinya karena bentuknya yang kotak gini. Jadi kalau misalkan yang sebelumnya yang biasa aja kayak gini, dia hampir agak banyak ya, bukan hampir semua tapi agak banyak jam tangan smartwatch yang chargernya modelnya seperti ini. Saya masih belum tahu apakah Digitech menyediakan spare part charger cadangan apabila rusak, bisa dibeli terpisah nggak ini chargernya. Karena rawan banget smartwatch itu kalau misalkan chargernya rusak, akhirnya nggak kepake jam tangannya gitu. Karena kita nggak menemukan charger yang pas sehingga kita nggak bisa ngecas. Sedangkan Digitech mengklaim dia bertahan 3-5 hari tergantung dari penggunaan. Kita lihat Digitech Pulse yang versi peach. Kita sebut aja peach. Jadi dia hitam bawahnya, kemudian kacanya ada edge-nya sedikit, ada lengkungan ya, halus gitu. Jadi kayak kalau kalian beli Samsung itu kayak Samsung Galaxy tipe S, dia edge display gitu ya, melengkung dan manis banget. Kemudian ada casingnya itu ada warna yang sesuai dengan strapnya, warna peach. Ada tulisan Digitech, bawahnya Pulse. Dan pengaitnya juga udah ada pegangannya ya, gampang lepasnya tinggal tarik, nanti bisa lepas, copot pasangnya mudah. Buckle-nya seperti ini,
dan nggak ada tulisan Digitech. Oke, sekarang kita beralih ke versi Lite. Nah, sekarang versi Lite ini versi yang paling mahal, seperti yang saya bilang tadi, semua layarnya bisa disentuh, dan nanti kita akan bikin video lagi yang akan mengulas lebih detail satu persatu dari tiap versi. Tapi di video kali ini kita hanya akan compare atau melihat perbandingan yang paling kelihatan aja. Ini dari chargernya. Nah, ini sulit juga nih, kalau chargernya seperti ini kalian akan sulit cari misalkan chargernya rusak. Nah, karena dia ringan tuh, jadi dia nggak jatuh ya. Jadi karena kabelnya ini kan pendek, kita colokin walaupun dia nggak langsung di atas alas, dia masih aman gitu loh, kita tinggal aja. Dan daya magnetnya juga oke. Ini modelnya mirip banget juga sama punya Samsung. Saya lupa Samsung tipe berapa, tapi modelnya mirip mulai dari lekukannya ya. Bedanya kalau di Beat dan Boost serta Pulse 3 lainnya, bawah itu hitam. Tapi untuk versi pink dari Lite ini, dia bawahnya itu sesuai sama warna strapnya pink. Jadi bawah pink, casingnya juga pink, atasnya doang yang berwarna hitam. Kemudian strapnya seperti ini, dan hampir semua strapnya lentur ya, jadi bisa kalian lihat kelenturannya seperti ini. Yang lainnya juga seperti ini, kita tadi udah cek, jadi lentur banget, nggak berasa gitu kalau dipakai. Ini yang warna pink dan ini yang warna hitam. Nah, hitamnya ini hanya di jam, sedangkan strapnya ini sebenarnya dia abu-abu ya, bisa dilihat abu-abu, hitamnya pada bezelnya. Kemudian strapnya abu-abu. Nah, dia bawah juga abu-abu full, casingnya samping ini juga abu-abu. Dan yang membedakan di antara ketiga lainnya adalah dia nggak pakai pengait untuk talinya. Nah, kita lihat nih, ini ada pengaitnya nih untuk versi Pulse. Beat ada pengaitnya, sedangkan Boost karena rantai nggak ada ya. Cuman yang ini dibandingkan Beat dan Pulse, dia nggak ada pengait, jadi kayak Apple banget kan. Selain tipenya udah mirip Apple Watch, pengaitnya juga mirip Apple Watch, tapi setelah kita pakai ini agak susah, agak ribet. Kita bingung nih cara pakainya, bukan bingung ya, agak kesulitan gitu. Karena saat kita pakai nih, kita udah cocok, misalkan saya pakai di lubang 4. Kemudian masukinnya nih agak ribet. Nah, ini juga kalian harus tahu nih dari awal kalau kalian mau beli ini. Itu kan ribet dan ini nyusahin gitu. Karena kalau tangan kalian kesat, ini harus ditekan terus. Nah, sampai udah lurus presisi. Nggak enaknya ribet, cuman enaknya apa? Dia jadi good looking gitu loh, jadi bersih, nggak ada tonjolan strap. Kalau saya pakai Samsung ini, dia kan strapnya tetap keluar nih, jadi ada tonjolan ini kan, tonjolan strap. Yang lain juga ada. Tapi kalau untuk yang Lite mirip Apple Watch, dia jadi nggak ada tonjolan strap karena strapnya masuknya ke dalam. Dan dia lebih kecil daripada yang lain diameternya. Ini lebih cocok untuk cewek sih sebenarnya ya. Jadi Lite ini cocoknya untuk cewek karena diameternya lebih kecil. Bandingkan dengan Samsung punya saya, dia diameternya lebih besar. Dan ketebalannya dia masih lebih tipis ya, lebih tipis punya Digitech yang versi Lite. Dan diameternya kalau kita bandingkan dengan versi Beat, dia lebih kecil juga. Dan versi Boost pun juga yang rantai dia juga lebih kecil. Jadi kalau kalian cewek pengen yang bulat, kita saranin pilih yang versi Lite karena diameternya dia paling kecil dan edge-nya, lekukannya dia paling manis. Dia juga nggak ada tonjolan strap di sini, tapi itu tadi kelemahannya, cara pakainya ini agak susah gitu, agak ribet. Sekarang kita coba buka ya. Nah, ini kalau misalkan kita tarik nih, ini agak sulit karena harus gimana ya, harus dorong, takutnya nanti strapnya patah gitu atau lepas. Nah, bedanya juga di ini, di buckle-nya dia bulat ya, isi bulat. Sedangkan untuk yang lain kotak gini kan, standarnya jam tuh kayak gini, kalau dia bulat.
kesimpulannya buat kami, semua jam tangan ini ringan, sekalipun yang versi Boost yang rantai. Jadi dia ringan, dan untuk kualitas harga di bawah 500.000 dia bisa bersaing banget. Dia bisa dipakai untuk keseharian. Dan satu lagi untuk versi Light, dia sudah IP68, jadi udah bisa lebih tahan terhadap air ya, tapi tetap tidak disarankan untuk berenang berlama-lama. Sedangkan 3 lainnya untuk Pulse, Beat, dan Boost, dia IP67, lebih tidak disarankan lagi untuk kena air, jadi hanya cipratan aja. Oke, jadi buat kalian mau pilih rantai, hanya satu pilihan, versi Boost. Untuk cowok yang lebih sporty, kalian bisa pilih versi Beat karena dia lebih sporty, ada banyak lubang dan diameternya lebih besar. Kemudian untuk kalian yang pengen versi kotak, ada Pulse pilihannya, dan dia mirip dengan Apple, sama seperti Light. Dia juga mirip sama punya Apple, dan Samsung juga ada yang modelnya seperti ini. Kalau kalian pengen yang mirip dengan versi jam tangan premium, bisa pilih Pulse atau Light. Kalau Pulse yang kotak, kalau Light yang bulat. Sekarang terserah kalian. Kalau kalian pengen tanya-tanya atau order langsung ke kami juga boleh. Kalian bisa cek Instagram kami @juragan7am_, atau kalian bisa juga tanya-tanya melalui WhatsApp resmi admin kami hanya di nomor 0852 123 45 451. Terima kasih untuk yang sudah subscribe. Semoga kalian suka dengan video ini. Jika tidak suka bisa dislike, jika suka bisa like. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.